Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Insyaallah pekan depan kita akan memasuki bulan Ramadan 1444 Hijriah. Satu bulan suci yang telah kita tunggu-tunggu kedatangannya. Di dalam sejarah, bulan Ramadan selain sebagai bulan untuk mensucikan diri kita, juga merupakan bulan perjuangan bagi umat Islam. Pada 17 Ramadan 2 Hijriah terjadi Perang Badar, di mana pasukan kecil Islam yang hanya berjumlah sekitar 300 orang, yang hanya memiliki 2 hingga 3 ekor kuda dan juga 70 ekor unta, yang artinya 1 ekor unta itu dinaiki 2 hingga 4 orang, melawan pasukan Quraisy yang berjumlah 3 kali lipat besarnya, yaitu sekitar 1.000 orang dengan perlengkapannya lebih. Kemudian dalam sejarah perjalanan bangsa Indonesia juga telah dicatat bagaimana perjuangan proklamasi Indonesia sebagai bangsa yang merdeka itu dilaksanakan bertepatan dengan 9 Ramadan 1364 Hijriah. Di sini kita dapat lihat bahwa bulan Ramadan identik dengan perjuangan untuk menegakkan keadilan dan melawan kezaliman. Al-amru bil adli wa nahyu anidz zulmi. Sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala dalam ayat 90 surat An-Nahl. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsai wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadzakkarun. Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil, berbuat kebajikan dan memberikan bantuan kepada kerabat. Dia juga melarang perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pelajaran kepadamu agar kamu selalu ingat. Kemudian di dalam surat Al-Maidah ayat 8, Allah Subhanahu wa taala juga memerintahkan kepada kita semua, i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Berlakulah adil karena adil itu lebih dekat dengan takwa. Adil artinya kita meletakkan segala sesuatu pada tempatnya. Adil artinya kita meletakkan segala sesuatu sesuai tatanannya, sesuai dengan takarannya, sesuai dengan peruntukannya. Ibarat kata, kalau kita meletakkan piring dan gelas, tentu dalam lemari yang ada di dapur. Kalau itu baju-baju kita, lemari yang ada di kamar, dan lain sebagainya. Adil juga berarti kita tidak melanggar batas, tidak melanggar hukum, dan tidak melanggar kewenangan. Dan sebaliknya, zalim, al-zulmi, adalah sesuatu yang melanggar batasan, tidak pada tempatnya, tidak sesuai tatanan, dan juga tidak sesuai takarannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sebagaimana kedua ayat yang dibacakan tadi, Islam
mendorong kita untuk menegakkan keadilan, dan juga mendorong kita untuk melawan kezaliman. Al-amru bil adli wa nahyu anil dzulmi, secara menyeluruh pada semua dimensi kehidupan, mulai dari perihal keadilan sosial dan ekonomi, yang artinya kemakmuran dan kesejahteraan yang merata. Kemudian juga dalam konteks keadilan penegakan hukum, yang artinya penegakan hukum yang tegas tanpa pilih-pilih. Kemudian juga keadilan pendidikan, yang artinya semua dapat kesempatan pendidikan secara merata dan berkualitas. Kemudian juga contohnya keadilan kesehatan, yang artinya semua dapat layanan kesehatan yang pantas dan juga terjangkau, atau bahkan gratis, dan lain sebagainya. Keadilan-keadilan yang komprehensif dan juga distributif. Kalau kita terjemahkan dalam bahasa sehari-hari kita, kira-kira artinya sembako yang berkualitas dengan harga terjangkau. Ini bahasa ibu-ibu. Juga harga bensin yang terjangkau, pendidikan berkualitas tinggi yang murah kalau tidak gratis, layanan kesehatan dengan standar tinggi dengan harga murah kalau tidak gratis, penegakan hukum tanpa melihat siapa bapaknya dan juga siapa saudaranya, dan lain sebagainya. Sesungguhnya itu semua tadi sangatlah mungkin untuk kita tegakkan di Indonesia, karena negeri kita ini dikaruniai Allah Subhanahu wa Ta'ala kekayaan yang begitu melimpah. Kita lihat populasi Indonesia terbesar keempat dunia, ini sumber daya manusia, dengan mayoritas pemeluk agama Islam lebih dari 82%, memiliki 17.000 pulau, didiami seribuan suku dengan 700-an bahasa daerah, terbentang dari Sabang hingga Merauke, yang jaraknya sama dengan jarak dari Teheran ke London sana. Perikanan kita nomor 1 dunia. Cadangan nikel kita nomor 1 dunia. Hutan tropis kita nomor 3 dunia. Emas kita masuk 10 besar dunia. Batu bara kita 3 besar dunia. Untuk urusan ekspor kita nomor 1. Potensi mineral dan batu bara kita kalau dirupiahkan itu 10.000 triliun rupiah besarnya, dan seterusnya. Maka keadilan-keadilan ekonomi, keadilan sosial, keadilan pendidikan yang kita damba-dambakan tadi bukanlah mimpi di siang bolong jika sumber daya alam tersebut, termasuk sumber daya manusianya, dikelola sedemikian rupa untuk kemaslahatan umat. Masalahnya, sumber-sumber daya tersebut belum sepenuhnya digunakan untuk kepentingan umat, tapi malah diambil oleh sekelompok orang yang hanya memikirkan kepentingan pribadi. Ini adalah satu bentuk kezaliman yang besar. Kalau kita perhatikan data KPK, ini KPK yang merilis, dari tahun 2015 hingga 2021 ada 677 kasus yang diperiksa KPK. 320 diantaranya adalah kasus korupsi yang ada di pemerintahan kabupaten kota, dan seterusnya. Lebih jauh lagi, 26,5 juta penduduk Indonesia hidup di bawah garis kemiskinan. Berapa garis kemiskinan ini kalau kita rupiahkan? Sekitar 500.000 rupiah. Yang artinya ada 26,5 juta penduduk Indonesia yang hidup di bawah 500.000 untuk kebutuhan sandang pangan papan setiap bulannya. 500.000 rupiah ini bukan garis kemiskinan. 500.000 rupiah, bayangkan, ini adalah garis kemusnahan. Bagaimana mungkin kita hidup layak dengan 500.000 rupiah untuk sandang pangan papan per orang per bulan? Kemudian dari 126,5 juta penduduk Indonesia yang berumur 15 tahun ke atas, yang artinya secara demografi sudah bisa kuliah menempuh pendidikan tinggi, ternyata baru 90% diantaranya, baru 10% diantaranya, tepatnya 9,7% diantaranya yang mendapat kesempatan kuliah. 90% sisanya belum bisa kuliah karena satu alasan, ketidakmampuan secara ekonomi. Kemudian kita lihat orang kaya Indonesia yang sebesar 1% jumlahnya,
ternyata telah menguasai lebih dari 59% lahan nasional, yang artinya 99% sisanya, termasuk kita ini semua, itu dipaksa berebut sisanya. Belum lagi akhir-akhir ini kita mendengar pemberitaan bagaimana pajak yang ditarik dari rakyat yang pas-pasan ini, tapi pejabatnya malah hidup berlebih-lebihan dalam kemewahan. Jamaah sholat Jumat rahimakumullah, Islam sekali lagi memerintahkan kepada kita untuk melawan kezaliman. Rasulullah SAW telah memperingatkan kita dalam satu hadis riwayat Abu Dawud dan At-Tirmizi. Ini banyak kita temukan di beberapa bukunya Pak Muhammad Nasir, salah satu pejuang Islam, tokoh pendiri bangsa ini. Barang siapa melihat seseorang melakukan kezaliman, tetapi mereka membiarkannya, tidak mereka betulkan, azabnya jatuh kepada semua pihak, baik orang zalim maupun orang-orang yang membiarkan berlakunya kezaliman itu. Dan secara individu, kita diciptakan di muka bumi ini masing-masing untuk tugas dan tujuan yang sangat mulia, sebagaimana disampaikan Allah dalam Al-Baqarah ayat 30. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ingatlah, ini bagaimana Allah membuat pernyataan yang kuat di hadapan para malaikat. Ingatlah ketika Tuhan berfirman pada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi ini. Betapa mulianya tujuan penciptaan kita, yaitu sebagai wakil yang diamanati tugas-tugas tertentu di muka bumi ini, untuk menciptakan kemajuan, untuk menciptakan kemakmuran, keseimbangan, termasuk di dalamnya adalah melawan kezaliman. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memerintahkan kepada kita agar berjuang secara bersama-sama dan saling melengkapi, bukannya sendiri-sendiri, sebagaimana dalam surat Ali Imran 104 dan 105. Wal takum minkum ummah yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaknya di antara kamu ada segolongan orang yang menyuruh kepada kebajikan, menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Di 104 kita diminta untuk membuat barisan jamaah, ya, untuk berjuang. Di 105 kita diingatkan Allah, wala takunu kalladzina tafarraqu wakhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinah wa ulaika lahum adzabun adzim. Dan janganlah kamu seperti orang yang bercerai-berai, seperti orang yang berselisih setelah mendapat al-bayyinah. Al-bayyinah adalah keterangan yang jelas. Dalam bukunya Profesor Fazlur Rahman, ya, yang dari University of Chicago, yang mengarang The Major Themes of the Quran, al-bayyinah ini adalah tanda-tanda yang jelas yang bisa dibaca orang-orang yang terbuka pikiran dan hatinya. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapat azab yang berat. Wa ulaika lahum adzabun adzim, kalau kita bercerai-berai dan berselisih. Ini peringatan dari Allah. Salah satu jalan perjuangan untuk memperbaiki negeri ini bersama-sama adalah lewat jalur kenegaraan, yaitu dengan menjadi anggota legislatif atau DPR dan menjadi bagian dari unsur eksekutif atau pemerintahan. Mengapa? Karena lewat kedua lembaga inilah kita dapat secara langsung memperbaiki undang-undang dan peraturan-peraturan dan kebijakan-kebijakan yang dengannya kemudian kita dapat menolong yang tadi 26,5 juta penduduk Indonesia yang masih hidup di bawah garis kemiskinan. Ini yang terdata, ya. Kemudian menguliahkan 90% anak muda Indonesia yang tak mampu kuliah. Kemudian mencegah si kaya yang 1% tadi menguasai lebih dari 60% lahan nasional, dan upaya lain sebagainya demi kemaslahatan umat. Dan kita tahu untuk menuju kedua lembaga tersebut, kita umat Islam perlu kendaraan yang namanya partai politik. Begitulah sistem yang ada di negeri kita saat ini. Dan tentunya partai politik yang berdasarkan Islam rahmatan lil alamin dan yang berorientasi hanya kepada keridhaan Allah semata, bukan kepada lainnya. Marilah kita bersama turut mengambil peran konkret dan aktif di dalam upaya melawan kezaliman dan menegakkan keadilan,
Karena kalau bukan kita, kalau bukan umat Islam, maka siapa lagi yang akan melakukan? Dan ingatlah dalam Ar-Ra'd ayat 11, ayat yang sering kita dengar, innallaha la yughayyiru ma biqaumi hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum hingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka. Dengan segenap niat yang tulus, dilanjutkan dengan usaha yang istiqomah, dan dibalut dengan optimisme serta tawakal, insya Allah kita akan meraih keberhasilan dan kemenangan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, marilah kita sambut insyaallah bulan Ramadan 1444 Hijriah dengan penuh rasa syukur, rasa gembira, dan persiapan yang baik. Mari kita semarakkan bulan Ramadan ini dengan pertama, tentu mensucikan akidah kita, tauhid kita. Kemudian dengan memperbanyak berbagai macam ibadah, kemudian juga dengan menyebarkan simbol-simbol syiar Islam, dengan membaca dan membumikan, saya ulangi, membaca dan membumikan nilai-nilai Al-Quran, dengan menyambut dan mempersiapkan diri untuk malam Lailatul Qadar dan lain sebagainya, dan bersama insya Allah kita sambut kemenangan. Mari juga kita sambut Ramadan dengan satu semangat perjuangan untuk menegakkan keadilan dan melawan kezaliman. Sekali lagi, al-amru bil adli wa nahyu anidz zulmi, dengan satu deklarasi sebagaimana dalam surat An-Na'm ayat 162, qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Akhirnya, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar selalu diberikan ampunan, perlindungan, pertolongan, kemudahan, dan karunia-Nya untuk setiap langkah perjuangan kita ke depan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat fa ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma a'izal Islam wal muslimin wajma' kalimatal muslimina 'alal haqq ya rabbal alamin. Allahumma alif baina qulubina kama alafta bainal muhajirin wal ansar. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa tub 'alayya innaka antat tawwabur rahim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ini yang ini semua. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi alhamdulillah hari ini setelah Jumatan
kita menerima ini berkas pendaftaran bacalek dari kader terbaik Partai Umat yang muda-muda, bisa dilihat ini sama-sama muda. Ini ada Mas Amar. Kalau dalam sejarah Islam kita kenal Ammar bin Yasir, ini salah satu pejuang ya, bersama Rasulullah. Insya Allah nanti beliau akan menjadi bacalek, ini sudah kita terima di DPRD Provinsi yang DKI. Juga ada Mas Yudi. Mas Yudi ini juga salah satu pejuang muda kita. Beliau anaknya Pak Sabri Saiman, ya, Mas tentu sudah kenal untuk di DKI. Dan keduanya juga ini pengurus di Partai Umat. Dan insya Allah ini sering kita dengar satu pepatah yang sangat mulia itu, pemuda hari ini insya Allah pemimpin masa depan. Amin. Dan kita harapkan beliau-beliau semua nanti bisa berjuang bersama Partai Umat, menegakkan keadilan melawan kezaliman. Jadi kita sampaikan dalam khutbah melalui pintu-pintu anggota legislatif, bahkan juga nanti ya, siapa tahu ya, juga pintu-pintu eksekutif menjadi kepala daerah dan seterusnya. Itu, terima kasih. Insya Allah kita berjuang bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama Golkar Sarta, kemudian jadi sahabat, baru Partai Umat. Saya